Selamat bertemu sahabat Mata Bento. Saat ini saya sedang bersama Bung Akhlis Suryapati. Beliau adalah Kepala Sinematek Indonesia. Ya. Saya akan berbincang-bincang dengan Bung Akhlis mengenai Sinematek Indonesia, mulai dari sejarahnya, prakteknya ya dalam melayani masyarakat atau hal-hal lain lah, karena di sini juga banyak kepustakaan film-film lama yang disimpan di sini. Nah, itu nanti kita tanya bagaimana tuh menyimpannya, karena itu kan juga memerlukan tempat penyimpanan yang khusus. Ya. Gitu. Ya. Oke, Bung Akhlis, selamat siang. Hari ini siang ya. Siang, ya. Mas Firman ya. Mas. Saya nih sebetulnya udah lama ya, kepengen berbicara dengan Anda tentang Sinematek Indonesia. Nah, kebetulan Anda ini kan ya sahabat saya, kita dulu sama-sama jurnalis ya. Sampai sekarang sebenarnya. Sampai cuma sekarang medianya dibentuknya lain kan, sekarang model begini. Mas Akhlis dulu pernah di Majalah Zaman ya? Majalah Zaman pernah, banyak berkelana lah. Banyak berkelana. Film, majalah film, harian terbit ya. Harian terbit, Pos Kota ya, dan seterusnya. Ya, kapan Mas Akhlis mulai menjabat sebagai Kepala Sinematek ini? Sebagai Kepala Sinematek persisnya adalah bulan Juli 2019. 2019, sudah hampir 5 tahun ya? 5 tahun kalau sesuai dengan semacam masa bakti gitu ya. Tugas itu saya akan berakhir di bulan Juli nanti. Bulan 2025. 2025 ini. 2025. Ya. Gitu. Kalau sesuai dengan surat keputusan yang saya terima ketika itu. Iya. Ini tempat menyimpan surat menyurat, mungkin ada foto di situ. Ya, ada film lah seperti Arsip Nasional. Nah, di Sinematek ini isinya apa aja? Ya. Kebetulan Sinematek posisinya adalah arsip, maka yang disimpan adalah seperti tadi. Dokumen-dokumen itu juga yang berkaitan dengan yang aslinya atau kopi aslinya atau yang mendekati proses aslinya, sehingga di sini yang disimpan adalah film-film yang aslinya. Aslinya tuh bukan asli gitu ya, tetapi kan ada yang negatif, ada yang positif, ada yang copy B, ada sebagainya. Nah, karena waktu dibuat seluloid maka yang banyak seluloid. Begitupun sampai sekarang kita usahakan itu kita kumpul, ada juga yang dalam bentuk Betacam, VCD dan sebagainya, itu film. Nah, karena film itu ternyata rangkaiannya banyak, maka kita simpan juga benda-benda film, misalnya ada alat-alat, ada poster, ada reklame, ada dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan data itu ada juga majalah, ada juga clipping, terutama yang banyak clipping itu bahkan sejak tahun 1900. Nah, intinya adalah dokumen-dokumen yang dikaitan dengan perfilman, termasuk misalnya surat-surat, regulasi, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan perfilman, dokumentasi tentang perfilman, organisasi-organisasi dan sebagainya, semacam itulah. Termasuk misalnya skenario, storyline, storyboard, selama bisa kita jangkau kita simpan, itu kita usahakan kita simpan. Piala-piala dan sebagainya, kayak gitulah. Itu isinya. Ini surat 26 Desember 72 dari Irwan Usman Ismail. Nah, ini apa ini? Kayak gini-gini lah. Tulisan tangan Se Teng Chun. Rusak itu dulu. Punya jos sama uang itu. Sebenarnya punya jos itu. Kira-kira mungkin kalau bisa dijelaskan volumenya atau jumlahnya berapa banyak itu materi yang ada disimpan di sini? Ya, kalau film itu ya, film cerita itu kan sekitar 2.700. Itu bentuk seluloid. Yang seluloid nih ya, terus tapi kalau dikaitkan dengan dokumenter dengan segala macam itu hampir 5.000. Ya, termasuk yang 16 mili maupun yang 35 mili. Kalau yang 70 mili kan cuma ada sedikit tuh, 2 atau berapa ya. Baik yang negatif, baik yang hitam putih, baik yang berwarna dan sebagainya. Nah, kalau
Tapi kan kita juga simpan dalam bentuk-bentuk lain, yang tadi saya bilang ada kaset Iya. Betacam, ada apa, itu sekitar jumlahnya, judul-judulnya sekitar segitulah, itu termasuk semua ya. Tapi kalau yang film Indonesia sekitar 2.700 tadi, ya, yang cerita, film cerita, kan ada film Perancis di sini, film Jepang di sini, film Malaysia di sini dan sebagainya. Nah, kalau yang clipping misalnya, kita menyimpan clipping itu dari media terbitan tahun 1900. Kenapa tahun 1900? Karena itulah awal ada bioskop. Iya. Nah, termasuk awal ada film tahun 1926, berita tentang Lutong Kesarung dan sebagainya itu disimpan di sini. Zaman Wong Bersaudara. Begitupun juga yang lain-lain. Kira-kira seperti itu kita Kalau simpan. film yang paling tua di sini yang disimpan di sini. Sepanjang yang kita punya seluloid itu judulnya Cipete Kawin. Ya. Cipete Kawin. Cipete Kawin. Cipete atau Tipati atau apa itu judulnya ya, itu sekitar tahun 1930. Parah itu juga ada, tapi seluloidnya kita nggak ada. Yang ada seluloidnya itu tadi yang saya sebutin. Iya. Aladin itu kan sekitar tahun 40, sebelum 40 kita ada juga Aladin, Wasiat itu. Tapi yang tadi kalau nanya yang paling tertua itu Kalau Lutung Kasarung apa itu? nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, dicari-cari nggak ada, nggak itu. Terang Bulan itu hanya cuplikan. Iya. Terang Bulan kan juga tahun 30-an. Iya. Yang tahun 30 ke sini kita mulai produksi kan Lutong Kesarung itu tahun 26 ya. Iya. 1926. Nah, jadi yang tertua yang disimpan di sini memang ya itu tadi tahun 30 itu. Nah, itu kan seluloid ya. Seluloid. Seluloid itu kan sangat rentan dengan udara panas. Ya. Gitu loh. Artinya dia harus disimpan dengan, ya seperti apa sih kira-kira penyimpanannya itu? Saya cerita latar belakangnya dulu ya. Dulu ada tradisi sebelum tahun 70-an itu film-film seluloid itu dibakar Pak oleh para pemiliknya, karena pertama itu ngabis-ngabisin tempat, kedua berbahaya karena zat kimia. Iya. Selain masalah rentan tadi, tapi kan waktu itu kesadaran untuk wah ini rentan biarin aja yang itu bahaya. Nah, justru kesadaran Pak Misbah adalah bagaimana ini punya nilai sehingga perlu diarsipkan. Nah, memang tantangan mengarsipkan film seluloid itu adalah soal perawatan dan penyimpanan. Makanya kemudian itu menjadi lancar ketika DKI memberikan subsidi dan fasilitas tempat yang akhirnya tempat seperti juga di pusat perfilman ini gitulah. Sehingga difasilitasi juga tempat penyimpanan yang memadai sesuai standar, sesuai dengan keilmuan pengarsipan film, yaitu antara lain ada satu ruangan yang ditata sedemikian rupa dengan susunan rak-raknya sedemikian, lalu di situ suhunya harus di bawah 12 derajat, jangan lebih Celcius ya. Bukan 5 ya dulu kalau. Enggak, 12. Nah, 12 derajat Celcius. Nah, kalau lebih itu mulai waspada itu. Iya. Sampai kalau melewati 16 apa tuh harus segera ada pembenahan. Nah, kalau lebih turun dikit sampai 5 enggak masalah. Iya. Mungkin lebih baik bahkan, tapi enggak masalah lah, standarnya 12. Nah, dengan tingkat kelembapan itu sekitar 45. Intinya penyimpanan itu kemudian kita atur ruangan itu tentu dengan air conditioner, dengan AC gitu ya, supaya suhunya tetap seperti itu konstan, dengan konstan 24 jam. Itu dikontrol. Oh iya, ada alat kontrolnya sehingga kalau kayak kayak jam gitu. Iya. Nah, itu ada alat kontrolnya. Ketika dia naik ya kita tahu. Itu ada yang mengawasi itu ya. Iya, tiap hari kan ada kita di sana. Ya enggak bawa ngawasin melotot, tapi kan karena itu kayak jam kan sering kita lihat gitu. Iya. Jadi kalau misalnya suatu kita suhunya naik sampai 1 hari nggak ketahuan gitu ya, nggak sampai parah lah, karena kan nggak seketika langsung panas gitu. Yang itu misalnya gini, Bung Irman, misalnya gini, ada film entah karena mau diputar, entah karena mau dibersihkan, entah mau digunakan. Nah, ini ada ruang transfer. Tadi kaitannya dengan konstan tadi ya. Iya. Nah, untuk supaya film ini nanti suatu ketika pengen diputar, ini keluar, itu tidak baiknya atau cara perawatan kita adalah tidak langsung dari ruangan itu langsung keluar dengan suhu yang panas ini, karena rentan tadi. Nah, itu ada ruang transfer, maka kita taruh di situ. Nah, betul, kita taruh di situ sekitar 3 jam baru itu. Begitupun nanti balikinnya. Iya. Nah, kira-kira kayak gitulah. Itu film-film yang itu sudah jadi hak sinematik atau Enggak juga. Produsernya masih memilih hak. Ya, artinya gini. Itu kan berkaitan dengan hak kekayaan intelektual ya. Tetapi sejauh dokumen yang saya ketahui dan saya temukan sejak zaman Pak Misbah, ada perjanjian-perjanjian
yang mengatakan bahwa film itu secara fisik memang ditempatkan di Cinematheque, tapi hakinya itu tetap menjadi pemiliknya. Sorry, Cinematheque berhak untuk mendayagunakan film itu untuk kepentingan apresiasi, untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, dan sebagainya. Bahkan kalau mau itu ada nilai komersialnya boleh, selama uang itu atau dana itu hanya untuk keperluan perawatan, artinya terukur gitu ya. Nah, kalau mau dikomersilkan yang sampai bioskop, sampai apa, itu memang tidak menjadi hak Cinematheque. Lalu bagaimana kalau suatu ketika pemilik filmnya itu pengen mendaya gunakan itu? Nah, itu di dalam banyak perjanjian dari sejak zaman Pak Udah, maka Cinematheque mendapatkan 10% dari itu. Kayak gitulah itu aturannya. Jadi ada basicnya. Sebenarnya ingin saya jelaskan adalah semuanya itu dari awal sudah ada aturannya. Bahwa kita sulit menagih, misalnya film dari sini dialih media lalu di sana dimonetisasi atau masuk Netflix atau apa, lalu kita nggak dapat 5% atau 10% seperti tadi, ya gimana caranya nagih? Nah, itu persoalan lain gitu ya. Tapi kan perjanjiannya ada. Iya, tapi gimana cara? Karena saya jelaskan, jadi gini Bung Nirman ya. Film ini terutama di era digital ini di mana ada streaming dan sebagainya, itu kan hak kekayaan intelektualnya, bukan hak ciptanya ya. Hak kekayaan intelektualnya kan sudah berpindah di banyak tangan. Ada film seluloid yang untuk hak pemutaran film di Indonesia itu misalnya ini ya, punya PT Rapi misalnya. Untuk yang internasional sudah dibeli PTO, untuk yang televisi PTI, untuk yang televisi video home industry. Nah, ini sudah banyak, satu film tuh yang memiliki banyak. Nah, itu menjadi agak krusial sekarang ini justru di musim ini YouTube di musim streaming. Semua kan ingin tuh, masih bisa tuh demonetisasinya. Tetapi ada yang mengklaim, dulu sudah saya beli, padahal dulu belinya hanya untuk VCD, atau dulunya belinya tidak ngeh terhadap hal begitu gitu. Nah, ini sering menjadi semacam, sering lah di sini terjadi banyak diskusi, dialog, bahkan banyak kalau sengketa kan ya ada juga yang sampai bawa pengacara dan sebagainya. Nah, kita coba untuk meluruskan semuanya itu, karena memang ketika jual beli itu di luar itu Bung Irman ya, itu memang filmnya nggak ada fisiknya, maksudku. Nggak ada fisiknya. Jadi mereka, ada kok di Cinematheque itu ada kok. Nah, mereka jual beli itu mereka belum ngecek juga ke sini ya. Ya, tapi kan mereka yang di tape itu percaya, yang jual itu sudah. Nah, ya memang di sana pasti percayalah mereka, bahwa karena ini kan memang tempat partisipan, sehingga ketika ke sini mereka mau ambil alih. Gitu aja, udah saya beli, nanti padahal yang satu komplain lagi, enggak, itu dia beli hanya untuk ini dan sebagainya. Kita sering meluruskan hal-hal begitu itu. Tentang haki tadi ya. Itulah kira-kira. Untuk menyimpan semua arsip-arsip yang begitu banyak di sini ya, itu kan butuh perawatan yang saya sebutkan tadi. Luar biasa, biaya yang besar gitu. Nah, selama ini Cinematheque mendapatkan anggaran. Ya, selain tadi kan saya baru cerita pada tingkat penyimpanan ya. Sebenarnya film itu tetap harus dirawat. Jadi di film masing-masing itu Bung Nirman ya, itu dipasangin namanya Editrip. Editrip itu untuk mengecek film ini sudah pada tingkat perlu dirawat, atau kasarnya gini, ketika dia kuning tanda-tanda mulai ada jamur, ketika dia merah bahaya dan sebagainya. Nah, sehingga film itu harus dibersihkan. Maka setiap hari pekerjaan kita adalah membersihkan film itu. Ya, memang idealnya satu film itu kalau bisa 3 bulan sekali dibersihkan, ya pakai kimia itu dan sebagainya, ada itu di bawah. Tetapi karena ini jumlahnya ribuan, ya kadang-kadang 1 tahun 1 film belum tentu dapat giliran gitu. Itu tentang perawatan. Nah, ya biayanya ya besar, sebenarnya nggak besar, cuma kalau dikaitkan dengan orang sering mengatakan bahwa ini penting, ini aset budaya itu sebenarnya nggak besar. Cuma memang untuk sebuah institusi yang tadi saya bilang perorangan dan kemudian mandiri karena tidak lagi mendapat subsidi dari DKI dan zaman dulu, maka sekarang memang menjadi kelihatan agak berat gitu ya, tadi. Tapi Cinematheque ini kan sejak tahun 95 itu kan menjadi tanggung jawab dari Yayasan Pusat Perfilman Haji Usman Senayan. Tadi kan saya bilang Cinematheque kan diresmikan tahun 75. Ya, lalu sudah mempunyai aset dan sebagainya, termasuk film-film yang kita bicarakan tadi. Nah, tahun 75 sampai tahun 77 Bung Nirman itu kan mendapat subsidi
dari DKI, ya kan? Itu yang membuat kita punya karyawan sampai 27. Karena yang gaji kan DKI. Punya meja, punya kursi, punya alat penyimpanan, cuma punya ruangan tadi, punya tempat dan sebagainya. Tapi tahun 77 ketika Ali Sadikin berganti siapa itu, kan itu semua berhenti. Semua kan cuci tangan. Ya kan, DKI merasa itu bukan tanggung jawab DKI, Departemen Penerangan nggak menerima, Dewan Film bukan nggak tanggung jawab, tapi nggak mau ngurus apa dan sebagainya. Sehingga Pak Misbah jungkir balik sendiri. Ini bola panas lah ini. Pak Misbah berusaha, ini gimana ini, mau dibubarin, ditentang orang. Jangan dong, sayang dong gitu dan sebagainya. Kira-kira gitulah suasananya. Maka pernah memang suatu ketika mendapat subsidi dari Dewan Film. Tapi itu tidak pasti, tidak rutin. Suatu ketika dapat subsidi dari BP2N. Suatu ketika kalau Pak Misbah atau zaman sekarang pun ya kita menyelenggarakan kegiatan semacam pameran festival itu, duit-duitnya itu kan kita sisihkan untuk bagian perawatan tadi. Nah tadi balik lagi. Nah sejak tahun 95 persisnya, gedung ini kan dibangun 94. Sinematek itu sudah ada tahun 75 ya tadi. Nah itu kan ada kesepakatan waktu itu melalui gubernur juga zaman Suryadi Sudirja. Itu bagaimana organisasi-organisasi perfilman itu mempunyai yayasan sebagai sebuah badan hukum sehingga nanti bisa untuk mengelola pusat perfilman ini. Lalu apa maksudnya pusat perfilman? Maka ya udah mengelola gedung itu namanya gedung pusat perfilman kan gitu. Nah, lalu apa? Nah, dengan cara mengelola itu maka yayasan ini kemudian punya kewajiban untuk satu antara lain menyelenggarakan sinematek, membiayai lah sebenarnya. Yang kedua adalah membiayai pendidikan, yang wujudnya adalah kursus elementer atau sekarang school. Nah, yang ketiga adalah memfasilitasi organisasi-organisasi perfilman yang ada di sini. Yang keempat adalah sebenarnya yang keempat adalah mengurus masalah gedung ini, bayar listriknya, bayar pajaknya, bayar apa dan sebagainya kan gitu kan. Nah, ada 11 item sebenarnya, tapi yang lain-lain itu abstrak lah, misalnya ikut memajukan perfilman, ikut teknologi, ikut mensejahterakan masyarakat film. Tapi poin yang saya sebutkan 4 itu kan real, konkret gitu, yang terwujud. Nah, jadi karena dia punya hak mengelola gedung ini yang antara lain membolehkan lantai 2 dan 3 serta mengelola bawah itu untuk kegiatan-kegiatan yang berakibat pada dana, maka dia punya kewajiban, yayasan dalam ini punya kewajiban untuk menyelenggarakan antara lain sinematek. Dari situlah kalau kita bicara biaya untuk merawat film tadi berasal, termasuk bagaimana karyawan sinematek mendapatkan gaji atau saya mendapatkan honor dan sebagainya gitu. Kira-kira dari situ gitu. Berapa sih kira-kira nilai yang diberikan oleh yayasan untuk sinematek ini per bulan atau per tahun gitu? Ya sebenarnya kan gini, ya kalau fasilitas itu kan sudah dalam bentuk ya kayak AC gitu ya. Itu kan mahal. Karena 24 jam dan ada 2 alat gede. Nah, kita nggak tahu angkanya persis, tapi itu langsung yayasan yang gede ya? Sebenarnya PT Prodas, karena yayasan kemudian bekerja sama dengan PT Prodas. Perawatan dan sebagainya itu. Tapi tentu saja yang rutin misalnya RAB, apa itu belanja bulanan untuk karyawan, apa dan sebagainya itu adalah ATK, itu sekitar berapa sekarang 5 juta atau berapa sebulan, kan gitu. Terus total gaji karyawan sekarang kan karyawan itu ada berapa ini, 6 atau berapa, 7 dengan tinggal 6, sebenarnya 9 tapi yang 2 kan fokus perpustakaan. Polanya adalah satu yang rutin-rutin tuh RAB tadi sekitar ya 5 jutaan lah sebulan. Tapi itu yang angka persisnya kan sekretariat yang ngurus, bukan kepala sinematek gitu. Tapi kan kepala sinematek perlu tahu dan bertanggung jawab itu. Nah itu meliputi untuk kebutuhan harian tadi disebut ada ATK, ada beli teh kopi dan sebagainya, termasuk untuk membeli tetra atau zat kimia apa dan sebagainya untuk perawatan itu. Termasuk itu? Iya. Operasional gitu. Tapi di luar honor atau gaji karyawan yang masing-masing mungkin standar UMR lah apa saya nggak banyak. Kalau tapi itu full dari sana gitu. Sekitar itulah pemirsa. Nah tapi sebenarnya ada semacam apa ya? Ketika Sinematek punya program mestinya itu dulu program mengusulkan apa ulang tahun gitu misalnya, itu juga mestinya dibiayai oleh yayasan karena tanggung jawab tadi. Misalnya kita mau menyelenggarakan apa mestinya juga dibiayai oleh yayasan. Tapi kan program itu nggak pasti, nggak setiap tahun, bahkan ada kemungkinan memang keuangan tidak memungkinkan kita nggak selenggarakan atau memang
dari awal kita nggak bisa untuk membiayai itu. Makanya kita kadang-kadang menyelenggarakan sesuatu itu yang nyari sponsor dari luar, entah dari Kemendikbud, entah dari apa, nah, yang bisa kita lakukan itu. Nah, saya ingat dulu saya pernah wawancara Pak Misbah ya tahun 91 kali. Dulu ada bantuan dari Jepang zaman itu ya 2 miliar kalau nggak salah. Sepanjang saya tahu itu dalam bentuk barang. Oh, barang. Nah, alat-alat tuh untuk muter film, untuk membersihkan film, apa dan sebagainya. Benar, saya juga mencatat itu, tetapi dalam bentuk barang. Nah, nilainya saya nggak tahu ya, tapi bisa jadi benar, bisa jadi sekian dan sebagainya. Tetapi yang saya tahu adalah dalam bentuk barang-barang, misalnya memutar film, alat perekam, alat apa dan sebagainya gitu. Nah, sekarang ini masih ada nggak bantuan-bantuan dari luar negeri? Terakhir yang gini, kalau dengan Jepang itu saya masih kerjasama karena filmnya kan dititipkan di sini, tapi nggak banyak juga, nggak sampai miliaran, jutaan aja enggak. Itu ya, itu dia memberi donasi. Tapi kan sekarang kan langsung ke yang ngurus kita, penitipan yang rawat film kita, Cinematek, tapi kan administrasi keuangannya bayarnya langsung ke rekening yayasan, kayaknya cuma setahun berapa gitu. Itu yang untuk donasi penitipan film. Kalau yang ini zaman saya ya. Kalau yang pernah saya dari Mokap itu adalah Memory of the World, sebuah program UNESCO. Nggak banyak, pernah. Banyak 6 juta atau berapa terima. Gitu. Lainnya hampir nggak ada. Dari luar negeri kan yang ditanyakan. Kalau dari dalam negeri bentuk-bentuk bantuan kalau toh ada itu adalah yang sifatnya program. Misalnya saya menyelenggarakan apa? Festival Cinematek gitu ya. Nah, itu program disponsori, nah kadang-kadang ada sisanya atau itu untuk Cinematek, yaitu untuk itulah. Tapi kan juga kadang-kadang nggak ada sisanya untuk acara itu gitu. Sama dengan dulu Pak Misbah menyelenggarakan Festival Istiqlal, menyelenggarakan pameran, nah itu kayak gitulah. Ya. Dulu kan pernah ada semacam apa ya, restorasi film ya. Kalau nggak salah Kawat Berduri ya, apa namanya? Lewat Jam Malam. Lewat Jam Malam. Itu kan bantuan dari asing itu, dari luar. Ya, jadi tapi itu bukan masa saya ya, tapi saya boleh bercerita karena ada nanya ya. Lewat Jam Malam gitu ya. Itu adalah inisiatif dari teman-teman namanya Komunitas Confident yang bernegosiasi dengan Singapura. Apa namanya pusat kayak pusat arsip film di Singapura, lalu Singapura lah yang membiayai itu, tetapi pelaksanaan restorasinya itu ada di Bologna, Itali. Oh iya. Tapi prosesnya yang begitu, Cinematek sendiri ya berprestasi menyediakan yang Jam Malamnya itu, materinya kan ada dari sini. Nah, meskipun itu ujungnya juga agak bermasalah dengan pemilik film dalam hal itu Irwan Usmar Ismail. Karena karena ketika di awalnya restorasi film itu bicara tentang pelestarian dan bicara tentang perawatan, ternyata kan ada efek tadi haki tadi, monetisasi tadi, ternyata yang hak internasionalnya sudah menjadi milik Itali, yang hak Asia-nya Asia Tenggara. Nah, waktu itu sempatlah pemilik di sini ya entah marah-marah, entah kecewa dan sebagainya. Kalau nggak salah waktu itu kan Pak Irwan juga di sini dia, di yayasan juga kan? Iya. Pada saat itu dia restorasi. Memang nggak tahu bagaimana dia? Nggak tahu masalahnya. Saya nggak tahu masalah, tapi saya sempat dengar cerita itu ya, entah prosesnya bagaimana. Tadi kan saya bilang itu inisiatif dari teman-teman ini, kepala Cinemateknya waktu itu siapa, lalu entah terjadi komunikasi bagaimana, entah apa dan sebagainya. Tapi sempat menjadi masalah hal seperti itu. Iya. Tentu saja tahu, cuma mungkin nggak ngeh atau lo kok begini, atau bisa jadi sampai karena marah itu dipotong tuh yang komentar Martin Sorse itu itu dengar kan kayak gitulah ya. Secara resmi Bung Irman ya, restorasi ini apalagi zaman saya itu memang hampir nggak kita usahakan lah, karena problemnya lebih pada kerumitan mengatur masalah haki itu karena semua orang saling mengklaim. Kedua, ya Cinematek sendiri sebenarnya kan dari pengalaman kita juga sebenarnya ketika direstorasi dengan kondisi seperti itu apa sih manfaatnya untuk kita? Kan sebenarnya manfaatnya itu supaya bisa ditonton, enak diakses untuk menjadi bahan apresiasi apa-apa itu kan nyatanya juga hasil restorasi juga tidak bisa termasyarakatkan seperti itu kan. Nah, tetapi kalau alih media gitu masih mungkin lah, artinya sesuatu yang masih bisa kita alih media menjadi digital itu yang kita upayakan. Nah,
Tadi soal bantuan atau dana dari yayasan yang diberikan ke Sinematek itu sebenarnya cukup nggak untuk memenuhi kebutuhan? Jadi ukuran cukup nggak cukup kan akhirnya tergantung pada apa yang dilakukan Sinematek. Karena gini, pada akhirnya setelah tahun 95 itu yang tadi koridornya Bung Irman ya, yayasan itu punya kewajiban untuk mengelola atau menyelenggarakan Sinematek karena mendapat kompensasi mengelola gedung. Tapi kan dalam manajemennya kemudian Sinematek itu benar-benar sangat tergantung pada yayasan, dan yayasan juga memperlakukan Sinematek itu menjadi divisi. Nah, kita juga nggak tahu tuh latar belakangnya gimana, dan itu waktu itu agak nggak masalah karena tadi yayasan ini kan dibentuk karena ada ex officio gubernur, kan? Ada ex officio dari kepala-kepala organisasi yang ada di sini, sehingga itu dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab DKI melalui swasta dengan membentuk yayasan waktu itu kan gitu. Nah, itu diharapkan melalui yayasan itulah ada dana-dana itu, sehingga berhak untuk mengkomersilkan sebagian, lalu punya kewajiban untuk membiayai Sinematek gitu ya. Nah, terus ukurannya apakah itu cukup atau tidak dari yayasan? Nah, persoalannya kan dari manapun Sinematek itu bisa mengatakan cukup dan bisa tidak mengatakan cukup. Gitu. Perawatan dengan hanya sekarang dua petugas bagian itu dengan 2.700 film ini yang saya lelo aja, belum lagi 5.000 yang lain. Lalu tadi kalau mau perawatannya bagus tuh mestinya kan 3 bulan sekali. Nah, itu kan nggak mungkin. Hanya 2 orang membersihkan film itu, lalu satu judul film bisa dapat giliran 3 bulan sekali, bisa 1 tahun sekali, bisa apa dan sebagainya. Nah, apakah itu dianggap kurang? Ya kurang jadinya. Tapi kalau itu dianggap berjalan cukup, ya cukup juga. Selama ini kan berjalan, kan gitu. Gini, kenapa sering orang mengatakan kurang? Karena ekspektasi masyarakat, terutama termasuk orang-orang film itu kan tinggi. Sinematek itu tadi selain diakui oleh via juga oleh masyarakat internasional yang sering datang ke sini. Ketika datang itu kan bayangannya kayak EY Museum di Prancis atau kayak di Thailand atau kayak di tempat lain. Nah, begitu datang ke sini ternyata bukan ini loh Sinematek itu, ini gedung PPHUI. Sinematek itu ya lantai 4, gudang bawah itu sama perpustakaan. Lo kok ruang previewnya cuma segini? Ya iya, mau itu tapi udah alhamdulillah. Kalau ngomong cukup dan nggak cukup, jalan nggak jalan. Nah, nggak orang kementerian itu tahu tentang Sinematek ini? Tahu lah, sering lah. Saya itu ngobrol berteman dengan misalnya kalau yang membawain film kemarin Pak Marindra, sekarang jadi Dirjen kan. Bahkan kepada Pak Fadlijon tuh saya juga pernah berteman, pernah dia nulis di harian terbit setelah lulus dari magang di Pentagon itu, artinya jadi wartawan. Artinya gini, jauh sebelum sebagai penulis atau sebagai budayawan saya kenal, dan kemarin kan sempat berkunjung ke sini dan saya ketemu, meskipun ya pertemuan menteri dengan orang tidak menteri kan sekilas ngomong gitu ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah tahu nggak suasana, ya tahu. Tapi kan ada problem Bung Irman ya. Jadi tadi ini Pusat Film maupun Sinematek ini dari awal kan menjadi proyek yang diresmikan oleh DKI. Dan akhirnya menempati asetnya DKI. Nah, sementara kalau Anda bicara kementerian itu kan sifatnya nasional. Kalau zaman dulu Departemen Penerangan, ya kan gitu kan. Nah, dari awal DKI melepas, tidak bertanggung jawab, Departemen Penerangan juga nggak mengambil. Karena loh itu bukan tugas kami, itu tugas DKI. Yang DKI loh, di dalam tupoksi DKI itu nggak ada urusan pengarsipan film. Kan dari dulu problemnya begitu. Nah, sekarang problem ini dalam bentuk yang lain juga masih terjadi. Nah, apalagi terlanjur identik sini punya DKI. Yang nasional kan sebenarnya gedung film itu. Gitu. Kira-kira persepsi mereka nih ya, orang kementerian tentang Sinematek ini seperti apa? Gitu? Kalau setiap menteri atau pejabat atau yang datang ke sini selalu mengatakan, oh ini penting, oh ini bagus, oh ini itu, selalu begitu. Habis itu lupa. Nah, nggak datang lagi. Termasuk nggak ada tadi bantuan. Paling tidak selama ini gitu. Gitu. Iya, itu dari dulu. Dan nggak di follow up juga ya? Ya kita sering follow up, tapi kan terutama kalau saya kan nggak mau juga menjadi semacam peminta-peminta yang kita tahu bahwa ujung-ujungnya nggak juga. Gitu loh. Nah, memang tadi apalagi kalau kita mengikuti prosedur administrasi negara itu kan
untuk mendapat dana bantuan dalam hal tertentu kan harus ada persyaratan-persyaratan macam-macam. Nah, Sinematek itu nggak punya badan hukum. Nggak ada badan hukumnya Sinematek ini, karena badan hukumnya masuk di dalam badan hukum yayasan. Dan oleh yayasan memang nggak boleh mendirikan badan hukum atas nama Sinematek, bahkan membuka rekening juga nggak boleh, bahkan membuka boleh, kan gitu pola manajemennya. Kalau nggak salah saya pernah dengar ada isu akan didirikan museum. Ya, itu malah ada, udah apa namanya? Ada ya? Ya. Di sini juga. Ya, itu gini. Kalau saya ya, saya tahu ada program tuh museum, bahkan papan namanya udah dipasang tuh di atas juga ada. Cuma sampai sekarang saya tidak tahu ini maksudnya apakah akan dibentuk museum film di luar Sinematek, ataukah mau dikembangkan Sinematek menjadi museum, atau sebagai pusat arsip sama data tadi dibubarkan, lalu berubah menjadi museum. Karena kan lain nih, tadi saya bilang ya, di Indonesia ini aja ada arsip nasional, ada perpustakaan nasional, ada museum nasional. Nah, ini juga di bawah, kalau kita ngomong nomenklatur pembinaan ya, itu juga di bawah ada undang-undang permuseuman, ada undang-undang kearsipan, ada undang-undang kepustakaan gitu ya. Nah, benar bahwa sekarang kayaknya oleh yayasan sedang ada upaya untuk mendirikan museum, karena saya lihat juga papan namanya di atas itu dengan nama depan, di atas depan, gede banget tuh. Ya, cuma saya belum tahu apakah ini maksudnya museum sendiri atau apa, karena ini program yayasan, gitu. Program yayasan. Tapi bahwa aset-aset yang dipergunakan, aset-aset Sinematek ya, karena di sini makanya tadi arsip itu antara lain menyimpan barang-barang yang aslinya maupun yang kopi aslinya, termasuk benda-benda film. Sehingga di dalam arsip itu ada nilai-nilai bersejarah yang juga dia layak menjadi benda museum gitu ya. Nah, tetapi tidak semua benda arsip itu benda museum, gitu. Sama dengan tidak semua benda pustaka itu benda arsip. Tetapi ada arsip yang sekaligus pustaka, ya pustaka. Jadi kalau film di perpustakaan itu nggak peduli formatnya seluloid apa, yang penting adalah hasil akhir ada di situ, bisa ditonton, itu kepustakaan film. Contoh kasarnya begitulah. Jadi gitu. Nah, ada benda-benda Sinematek yang memang bisa untuk, tapi apakah nanti lengkap sebagai sebuah museum film ya belum tahu lah itu. Dan sekarang kan belum diresmikan juga gitu. Ini nggak pernah diajak ngomong sama yayasan gitu? Pernah, nah, waktu itu di awal-awal rapat saya pernah, dan saya ngasih masukan, tapi kayaknya waktu saya mengingatkan tentang ini perlu kurator, pernah apa ini dan sebagainya, tetapi kalau nggak diajak ngomong, atau sebenarnya begini, nggak diajak rapat, nggak ada, karena memang ada undang-undang yayasan atau ada anggaran dasar yayasan yang menentukan, bukan kan kepala Sinematek itu hanya divisi, sama dengan kayak karyawan lah, hanya karyawan kontrak gitu aja. Masih ada nggak orang-orang yang datang ke sini, apakah mahasiswa atau umum yang melakukan penelitian? Oh enggak, justru sekarang banyak. Kemarin yang datang ya, yang baru itu dari Amerika ada. Kita ngomong yang anak-anak luar aja. Saya kontak-kontakan dengan Itali, terus ya kemarin S3 dari Cornell University, belum lagi yang dari Korea dan sebagainya. Terus yang mahasiswa juga kan banyak. Ini kalau nggak salah tanggal berapa, masih Januari nanti melewati ini, itu mahasiswa mana itu kemarin anak-anak BINUS. Hari ini tadi saya janjian dengan anak BINUS sebenarnya jam 1 juga, tapi katanya apa nggak tahu ya. Intinya gini, yang saya akan justru sekarang banyak, Bung Herman, banyak yang kesini, baik yang untuk penelitian, untuk riset maupun apa gitu ya, terutama yang berkaitan dengan data. Kedua, juga ada di awal saya pernah memprogram ini menjadi kunjungan yang sifatnya lebih banyak. Jadi kemarin misalnya yang dari Universitas itu 80 orang gitu. Bahkan saya pernah itu anak SMK itu sampai 300, sehingga saya tampung di hall bawah itu. Nah, itu kita isi, selain kunjungan, lihat-lihat itu, dan kita terangkan tentang alat-alat, tentang film dan sebagainya. Kita isi workshop, sekaligus kita isi muter film lah sekadarnya dengan alat-alat kuno yang kita tersedia. Nah, ini tanggal Januari nanti juga ada itu 6 bulan anak PKL dari SMK 16 atau 19 tuh di Kemayoran situ. Nah, itu kita kadang-kadang repot juga itu. Karena dulu kadang-kadang kalau PKL sampai 6 orang itu geruduk anak SMK kan gitu. Nah, kemarin kita terima 2, itu pun nanti kita kerjasama dengan siapa gitu.
Ada, tetap ada berkunjung itu. Kalau PKL kan mungkin di kantor aja ya. Iya, iya. Bukan penelitian kan? Iya, kalau makanya enggak di sini selalu kita tawarkan kalau PKL di sini kan sama aja. Iya, bukan penelitian tapi kan mereka perlu mengetahui juga tentang cara merawat film, cara pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, penelitian yang di sini itu gini, yang mahasiswa-mahasiswa tadi yang magang penelitian sekaligus kayak PKL juga banyak. Banyak ya. Yang dia pengen ngerti caranya merawat film, apa namanya, preferensi atau apa itu ya kan, cara mengolah film seluloid apa banyak, gitu. Ya, tetapi kadang-kadang mereka juga penelitian yang berkaitan dengan ngambil S1, ngambil S2, ngambil S3 gitu. Gitu. Termasuk terakhir kalau kemarin anaknya Pak Adi Atomo mau ngambil S2 atau berapa juga ke sini. Gitu. Ada tetap yang itu. Justru itu yang kita khawatirkan kalau sinematik ini misalnya ya, nanti tidak berlanjut pada kayak yang sekarang itu tadi kita sayang memberi pelayanan terhadap masyarakat-masyarakat yang membutuhkan di dalam konteks kearsipan. Sobat Mata Bento, itu tadi pembicaraan saya dengan Mas Akhlis Suryapati, Kepala Sinematek ini. Nah, kebetulan jabatan beliau masih ada beberapa bulan lagi, mudah-mudahan akan berlanjut ya. Jadi kita masih bisa dapat informasi-informasi menarik dari beliau tentang Sinematek. Sampai ketemu dan sorry hari ini saya batuk, berkali-kali batuk karena ini cuaca. Ya. Oke, Bung Irman, sama-sama terima kasih. Terima kasih Mas Akhlis, sampai ketemu ya. Sampai ketemu.